Salam sejahtera buat siswa-siswi SMP Negeri 3 Harian kelas 8. Hari ini kita melakukan pembelajaran online. Materi kita hari ini adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak didik Bapak sekalian, minggu lalu sudah Bapak haruskan supaya semua siswa-siswi kelas 8 tanpa kecuali mampu menghafalkan bunyi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pada hari ini kita akan bahas apakah makna daripada setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Untuk itu, anak didik sekalian, Bapak harapkan supaya dipersiapkan alat tulis, supaya dicatatkan bagian-bagian yang perlu dicatatkan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pembukaan itu terdiri dari 4 alinea. Alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, mari kita lihat. Alinea pertama itu yang bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah titik-titik dan seterusnya. Apakah makna yang terkandung di dalamnya? Ya, bisa kita lihat. Di dalam alinea pertama itu terkandung beberapa makna, yaitu yang pertama bahwa alinea pertama itu menunjukkan keteguhan bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan melawan penjajahan, karena penjajahan itu sama dengan penyiksaan, sehingga bangsa Indonesia berkomitmen harus melawan segala bentuk penjajahan. Selain itu, alinea pertama juga menunjukkan atau meletakkan tugas dan tanggung jawab bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dalam segala bentuk. Ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa penjajahan itu adalah kejam atau penyiksaan, sehingga kita harus lawan. Segala bentuk penjajahan itu sangatlah bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang berikut, alinea kedua, yang bunyinya itu dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia dan seterusnya. Apakah makna yang terkandung di dalamnya? Ya, bisa kita lihat bahwa alinea kedua itu mengandung beberapa makna, di antaranya bahwa alinea kedua itu pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tujuan. Bangsa Indonesia dijajah oleh negara Eropa atau negara Belanda itu selama 3,5 abad. 3,5 abad itu sama dengan 350 tahun, dan oleh Jepang Indonesia dijajah selama 3,5 tahun. Dari sekian lama Indonesia terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, dan telah sampailah saat yang tepat, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga di dalam alinea kedua ini dinyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia selama ini telah mencapai tujuan. Kemudian makna yang berikutnya bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia. Ya, alinea kedua ini penegasan atau bangsa Indonesia menegaskan bahwa kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia itu adalah murni perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari Jepang ataupun hadiah dari negara lain. Jadi dalam alinea kedua dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia murni perjuangan bangsa Indonesia. Dan alinea kedua ini juga mengandung makna bahwa Indonesia harus mampu mencapai cita-cita nasional
yaitu negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang berikut, alinea ketiga, bunyinya itu atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Apakah makna yang terkandung di sana? Ya, jadi anak didik sekalian, di dalam alinea ketiga, makna yang terkandung itu adalah menunjukkan motivasi spiritual, yaitu pernyataan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia merupakan berkat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dari alinea ketiga ini dapat kita ketahui bahwa para pendiri negara Indonesia itu adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka menyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih itu merupakan berkat daripada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kalau kita lihat dari segi peralatan atau alat perang, Jepang itu pada waktu itu memiliki alat perang yang cukup canggih, modern. Tetapi bangsa Indonesia peralatannya masih tradisional, menggunakan bambu runcing, bom molotov, dan sebagainya. Sehingga secara logika tidak mungkin bangsa Indonesia dapat melawan Jepang. Tetapi karena Tuhan yang berkehendak, tidak ada yang mustahil. Ya, jadi itulah merupakan suatu prinsip yang harus dipegang oleh anak didik sekalian, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan segala kesuksesan yang kita raih itu adalah anugerah atau berkat daripada Tuhan. Ya, kemudian alinea keempat. Ya, dari keempat alinea keempat ini memiliki bunyi yang paling panjang, yaitu kemudian daripada itu dan seterusnya. Itu alinea keempat itu mengandung makna, diantaranya yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi setelah Indonesia meraih kemerdekaan, maka ada tujuan yang harus diraih, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Itulah 4 tujuan negara Indonesia yang harus dicapai. Dan yang kedua itu adalah yang terkandung dalam alinea keempat, yaitu bentuk negara Indonesia itu adalah bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya, jadi pemimpin-pemimpin di negara Indonesia itu dipilih oleh rakyat. Kemudian dalam alinea keempat ini tertuang dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Jadi bagian kalimat terakhir alinea keempat itu yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Itulah dasar hukum bagi negara Indonesia yang menyatakan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Ya, jadi itulah makna daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi anak didik kami sekalian, supaya mencatatkan bagian-bagian yang terpenting, kemudian tugas kita untuk minggu ini yaitu jelaskan manfaat atau fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga negara dan bagi pemerintah maupun lembaga-lembaga negara. Ya, jadi sekian anak didik kami sekalian, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.